Dia bilang keadaan pun menjadi semakin runyam. Dia semakin jarang pulang ke rumah. Kadang pulang pagi, kadang nggak pulang juga. Dia bilang kalau saya tanya dia malah marah-marah. Dia pun juga mulai sering memaksa saya untuk jual barang atau mulai mengambil barang-barang dalam rumah. Udah semakin kayak ada di neraka rumah kami. Dia bilang sampai akhirnya saya datang, saya bertanya kepada seorang ustadz. Dia bilang, ya ini ujian dalam rumah tangga. Kalau kamu bisa bersabar lebih bagus. Kalau kamu mau tinggalkan suami kamu yang kayak begitu, boleh juga. Udah boleh gitu. Dia bilang keadaan menjadi semakin tidak baik-baik lagi. Tidak baik-baik saja. Saya pun memutuskan untuk mulai bekerja. Saya tanya sama Khadijah ini karena saya tahu budaya di Arab bukan gampang orang nyari kerjaan gitu. Jadi saya tanya sama dia gitu, terus kamu apa Khadijah yang kamu kerjain gitu? Dia bilang saya bikin roti. Kami dari keluarga yang pandai buat roti gitu. Jadi dia bilang saya pun bikin roti Arab yang segede-gede nampah tuh. Itu dia bilang khubz itu ya namanya ya. Dia bilang saya pun bikin itu. Saya bangun jam 3 pagi gitu, saya mulai buat roti. Sampai pagi-pagi hari saya minta adik saya untuk datang ngambil roti jual di restoran-restoran. Dia bilang alhamdulillah untuk sekedar uang makan kami berdua tuh sebenarnya nggak kurang. Kalau buat makan doang, maksudnya buat hari-hari itu cukup. Akan tetapi kan nih suaminya rupanya tidak menempuh jalan takwa gitu. Di saat diuji, suami tidak menempuh jalan takwa. Dari sejak awalnya dia lebih memilih untuk riba. Dari awalnya dia udah maksudnya untuk berhutang ya, untuk berhutang. Kemudian lagi dia dari awalnya juga kan memilih untuk berjudi. Kemudian lagi malah dia udah pusing nggak bisa iniin dirinya, dia malah minum minuman keras gitu. Jadi yang ditempuh bukan jalan takwa teman-teman. Nah itu kalau yang ditempuh bukan jalan takwa tuh susah. Mau berharap wal akibatu lil muttaqin. Yang Khadijahnya jalannya jalan takwa. Berikut sekalian, jadi dia milih untuk kerja daripada dia berhutang misalnya. Karena ada banyak juga nih para istri-istri yang ketika dikasih ujian berupa kesulitan materi, yang dipilih bukan hal yang benar nih kadang-kadang. Pinjem sama temen, betul gitu, datengin saudara sambil usap-usap lutut. Kenapa dah orang kalau mau pinjem duit suka usap-usap lutut? Ada perlu apa nih? Usap-usap lutut. Masa sih nggak ngerti? Sehingga sekalian saya muliakan, dan kadang kalau nggak dikasih malah ngomel, malah marah, tuh kelakuan tuh. Ada yang begitu? Ada orangnya di sini yang begitu? Ayolah, jangan malu-maluin hidup ini. Sehingga sekalian yang saya muliakan, datangnya sama Allah aja, itu udah yang paling tepat udah. Kalau kamu datangnya sama Allah, Allah akan bikin kamu terkeluarkan dari permasalahan tanpa harus merasa hina. Tuh poin teman-teman. Kalau kamu datangnya kepada Allah, jalan takwa yang kamu tempuh, kamu akan keluar dari permasalahan lewat jalan yang tidak harus membuat kamu hina. Kalau kamu datang kepada manusia, belum tentu ada solusinya, belum tentu ada jalan keluarnya, namun yang pasti kamu akan terhina. Udah pasti. Orang tuh kalau datang ke rumah orang mau buat pinjam, mau buat utang, udah pasti terhina. Betul apa enggak?
Masya Allah, Masya Allah. Dikasih terhina, nggak dikasih lebih terhina lagi. Maaf ya, saya nggak ada nih. Lagian kamu sih yang utang kemarinan aja kan kamu belum bayar. Aduh, malunya kayak apa tuh? Udah deh teman-teman soiku sekalian, nggak usah yang begitu-begitu. Apalagi untuk memenuhi gaya hidup. Saya sering berulang-ulang sampaikan padamu, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Maka kalau hidup kepengen tenang, jangan kebanyakan gaya. Setuju? Gak usah kebanyakan gaya. Pakai pengen punya barang branded. Ya kalau kamu mampu silakan aja. Tapi kalau nggak mampu ngapain maksain? Jadi sekalian, nah untungnya nih suaminya Khadijah yang didapati adalah perempuan, maksudnya istrinya adalah seorang perempuan yang solehah, nempuh jalan takwa. Nih kalau misalnya yang didapetin perempuan yang lain kan belum tentu ceritanya jadi masuk di buku saya. Sehingga sekalian, akhirnya keadaannya jadi kayak begitu nih suaminya nih. Tambah semena-mena berbulan-bulan. Kadang-kadang nih nggak pulang, kata ya Khadijah nih, pulang cuman buat ngambil duit saya. Nah, itu kan nyesek banget ya kalau jadi istri kayak begitu gitu. Tapi Khadijah memang luar biasa, hamba-hamba yang bertakwa, teman-teman. Bersama dengan kesulitannya, dia hanya akan memilih jalannya Allah. Akhirnya kerja terus tiap hari bisa buat makan, tapi ya suami keadaannya tidak membaik juga gitu. Dia pun nanya lagi, gimana ya Bib, gimana ya Ustadz, Kiai, Ustazah misalnya gitu. Dia nanya lah sama orang yang ngerti agama gitu. Emang kalau nanya tuh jangan temen yang ngomporin gitu kan, sama tetangga gitu. Lagi lewat depan rumah kelihatan tetangga, kelihatan mukanya surem banget. Iya nih, saya cerita boleh gak? Nah, gitu. Jadi sekalian saya muliakan, habisnya kalau nanya mau Ustazah susah jawabannya. Duduk di majelis, kamu akan dapat jawaban dari berbagai macam permasalahan kehidupan. Nggak harus nanya satu-satu, masalahnya kan mirip-mirip aja sebenarnya. Betul? Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Judulnya tuh beda di judul doang, masalahnya mah sama. Betul nggak sih? Masalah hidup orang tuh hampir mirip semuanya. Beda di judulnya doang, sama beda pemerannya doang. Sehingga sekalian, akhirnya nanya lagi. Terus dibilangnya, ya itulah rumah tangga ya. Ya, kalau kamu sabar silahkan dijalanin. Kalau kamu nggak sabar, udah boleh kamu buat minta cerai, buat nuntut cerai. Gitu. Dia tapi denger-denger kajian gitu kan. Dia juga berusaha untuk mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang disampaikan orang-orang soleh. Beliau kemudian dapat satu pemikiran, kayaknya nih saya belum serius nih minta sama Allahnya. Dia bilang, saya memutuskan untuk bangun tahajud.